Tempat ini belum ada. Berarti belum mengalami bagaimana penjajahannya, hidup dijajah. Saudara, kira-kira kalau kita hidup ada di bawah penjajahan pasti gak enak, betul? Nah, pagi hari ini saya beri judul juga khotbah, yaitu kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, saya yakin dan percaya saudara, kita semua, bangsa Indonesia kita juga saudara, ingin sekali mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Kata kemerdekaan itu adalah kata yang sangat luar biasa, yang kita inginkan, yang seluruh dunia inginkan, saudara. Karena kata merdeka itu yaitu kita Haleluya. Artinya kita ada kebebasan, tidak keterikatan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa kita juga ingin mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Artinya saudara, kita tidak mau saudara, kita udah merdeka 5 tahun, ini 5 tahun, setelah itu kita dijajah lagi saudara. Nah, bangsa kita selama merdeka 75 tahun ini saudara, hidupnya bangsa kita terus hidup dalam kemerdekaan, betul? Enggak pernah kalah lagi mengalami kekalahan. Nah, itulah yang dirindukan, dipertahankan oleh bangsa kita saudara, oleh rakyat kita Indonesia saudara. Kita mempertahankan kemerdekaan yang kita sudah alami, betul? Sampai hari ini, ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga saudara, di dalam kekristenan kita juga saudara, kita juga harus mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, kita percaya kepada Dia, kita mengalami kemerdekaan. Dan kemerdekaan itulah saudara yang harus kita pertahankan hari ini. Amin. Jadi saudara dan saya tidak terus mengalami kekalahan dan dijajah terus saudara oleh iblis. Artinya kita dipermainkan terus oleh iblis saudara. Jadi saya rindu saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, pagi ini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya, supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita baca dulu dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Tolong bisa ditampilkan ayatnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, nanti saudara baca sebelum ayat 30, semuanya itu, nah banyak orang percaya kepadanya. Nah, setelah Yesus mengajar murid-muridnya saudara, orang-orang yang mengikuti Tuhan, orang-orang Yahudi dan murid-muridnya begitu banyak. Nah, setelah Yesus mengatakan semua itu, saudara baca dari ayat pertama nanti sampai seterusnya saudara, sampai ayat 29. Nah, banyak orang percaya kepadanya. Terus ayat yang ke-31. Maka katanya, yaitu Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Ingat, orang percaya dengan murid berbeda. Halo? Nah, ini yang Yesus katakan kepada orang percaya. Nah, dia katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar muridku. Bukan orang percaya lagi, tapi murid Tuhan. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Kalau kita mengetahui kebenaran dari Tuhan, saudara, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Nah, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita baca ayat selanjutnya lagi. Nah, jawab orang-orang Yahudi ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Nah, ini orang Yahudi, memang orang yang pintar, orang yang beragama. Mereka menganggap mereka adalah keturunan Abraham, keturunan yang tidak berbuat dosa, tidak diperhambakan oleh semua orang. Dia katakan, bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi jelas sekali. Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam
rumah dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang anak saudara ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Jika anak, yaitu Yesus, memerdekakan saudara, saudara dan saya sungguh-sungguh akan hidup dalam kemerdekaan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Inilah kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Yahudi, saudara. Sebagai orang-orang yang beragama, yang mengikuti Tuhan, saudara, tapi tidak mau menjadi murid Tuhan. Dan mereka tidak percaya apa kebenaran yang Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, pagi ini saudara, saya mau saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh mempercayai apa yang dikatakan oleh guru kita, yaitu Yesus Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang Yesus sampaikan, saudara, itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Luar biasa, saudara. Kemerdekaan yang direbut oleh bangsa kita, ya saudara, pernah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa kita, betul? 75 tahun yang lalu mereka berkorban, saudara. Mereka rela mati, saudara, untuk negara, saudara. Sehingga saudara dan saya hari ini menjadi bangsa Indonesia yang bebas, saudara, dari penjajahan Belanda dan Jepang, saudara. Nah, bangsa kita, saudara, merindukan kemerdekaan yang sesungguhnya, mempertahankan kemerdekaan itu, saudara, sampai hari ini. Kalau kita tidak mempertahankan kemerdekaan yang sudah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita yang sudah dikorbankan, makanya saudara kita menyia-nyiakan pengorbanan mereka, betul? Menyia-nyiakan pengorbanan pahlawan-pahlawan kita, saudara. Kalau saudara masih mau terus kita hidup dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, sama di dalam kerohanian, Tuhan mau saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh setelah mendapatkan kemerdekaan yang dari Tuhan, yang sungguh-sungguh dari Tuhan, kita harus mempertahankan itu, saudara. Kalau kita tidak mempertahankan, artinya saudara kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib, saudara, yang telah membebaskan saudara daripada segala kutuk dosa. Amin. Nah, Bapak Ibu, Tuhan rindukan, Tuhan mau saudara dan saya sungguh-sungguh bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah korbankan di kayu salib buat saudara dan saya. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan rindukan, saudara. Ini hal yang luar biasa, saudara. Ini kebenaran yang luar biasa, saudara, yang tidak bisa dilakukan oleh pahlawan manapun, yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin agama manapun, saudara, tidak bisa dibuat oleh pemerintah manapun yang bisa membebaskan saudara, memerdekakan saudara dari hal apa. Kita lihat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Dia memerdekakan kita dari hal apa? Kita lihat dulu Yohanes pasal Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara senang dengan kebenaran ini? Kok pada yang suka cita sih? Haleluya. Ini luar biasa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam agama. Halo. Di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam agama, bukan di dalam kebaikan kita. Tapi di dalam Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Luar biasa, saudara. Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus. Tidak ada dibilang dalam agama. Dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, ini saudara, kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Tidak ada penjara yang lebih mengerikan daripada penjara kedua ini, saudara. Hukum dosa dan hukum maut, saudara. Ini adalah tempat yang sangat menakutkan, saudara.
Ya, nanti saya tunjukkan kepada saudara, sampai iblis aja saudara takut ke tempat itu saudara. Nah saudara, kita bersuka cita hari ini. Haleluya. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh Roh Kristus Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya, memerdekakan saudara dari buah hukum yang sangat mengerikan, yaitu hukum dosa dan hukum maut, yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin agama manapun, yang tidak pernah dilakukan oleh pendeta manapun, tapi yang bisa dilakukan hanya oleh Yesus Kristus saudara. Luar biasa. Amin. Saudara senang hidup dalam kemerdekaan? Halo? Upah dosa adalah maut, Alkitab katakan. Dosa adalah tempat, adalah penjara yang sangat menderita, saudara. Banyak orang menderita, banyak orang sakit. Kenapa? Dosa, saudara. Ini adalah tempat penjara yang sangat menakutkan, bukan di Nusa Kambangan. Halo? Saudara, oleh sebab itu saudara dan saya, mari hari ini kita mau sungguh-sungguh merdeka dari segala dosa. Haleluya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena karya Kristus berkorban. Pengorbanannya di kayu salib karena Roh Kudus dan kebenaran. Silakan masuk, silakan masuk. Jangan malu-malu, ayo mari masuk. Duduk, ini masih banyak kursi. Iya. Luar biasa saudara. Bukan Nusa Kambangan tempat yang menakutkan, tapi yaitu hukum dosa dan hukum maut. Orang begitu takut kalau sudah melakukan perbuatan kejahatannya, kalau hukumannya sudah dijatuhkan misalnya seumur hidup dan dihukum di Nusa Kambangan. Tapi ada hukum yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yaitu hukum dosa dan hukum maut yang tidak bisa dibebaskan oleh manusia, oleh pemimpin agama. Hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut itu, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara bersyukur. Ini luar biasa. Ini karya Kristus yang luar biasa, saudara. Yang harus saudara terus mempertahankan itu, saudara, sampai kita bertemu muka dengan muka nanti. Amin. Hidup di dalam dosa itu gak enak, saudara. Memang perbuatan dosa itu kayaknya enak, saudara. Tapi waktu kita bayar, harganya sangat mahal, menakutkan, saudara. Coba kita lihat, kalau saudara nggak percaya Lukas, kita lihat di dalam Lukas pasal 13. Lukas pasal berapa? Sebentar ya. Lukas pasal 8 ayat 30 dan 31. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Yaitu kepada setan-setan yang ada di dalam orang yang kerasukan setan itu. Jawabnya, "Legion." Legion itu artinya satu pasukan 2000 setan yang ada di dalam orang gila itu. Karena ia kerasukan banyak setan. Ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Nah, saya katakan setan aja takut, saudara. Karena setan tahu tempat itu, jurang maut itu, alam maut itu adalah tempat yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, saudara. Setan aja gemetar, setan aja minta kepada Tuhan untuk Tuhan tidak memerintahkan mereka masuk ke jurang maut itu, saudara. Nah, saudara dan saya, saudara, hari ini kita dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan dari hukum dosa adalah maut, saudara. Tempat penyiksaan, tempat kematian yang kekal, itu tempat yang sangat menakutkan, saudara. Itu tempat yang sangat mengerikan, saudara. Hukuman itu hukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan main-main, saudara, dengan dosa, saudara. Mari saudara, kita jangan main-main menikmati dosa dalam hidup kita.
kita. Upah dosa itu jelas adalah maut. Dan jurang maut itu adalah tempat hidup kematian yang kekal, tempat penyiksaan. Kita lihat Lukas pasal 13. Lukas pasal 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nanti saudara baca seluruh ceritanya. Ini cerita tentang Lazarus, orang miskin, dengan orang kaya. Orang kaya ini setiap hari menikmati hidupnya, saudara, dengan kemewahannya, saudara. Lazarus yang ada di depan pintu rumahnya, saudara, dia tidak peduli, dia tidak mengasihi Lazarus. Dua-duanya mati. Lazarus masuk ke surga di pangkuan Abraham. Orang kaya ini juga mati, tapi dia ada di dalam alam maut. Nah, saudara, ini alam maut ini sungguh-sungguh ada tempatnya. Halo, ini adalah tempat yang sangat menakutkan, mengerikan, saudara. Ini tempat yang sangat, saudara, tidak enak, saudara. Saya berdoa dan saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara sebagai GPI Grace di tempat ini, semuanya kita tidak ada berada di tempat itu nanti. Amin. 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 Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita bersyukur hari ini kalau Kristus sudah memerdekakan saudara dan saya dari alam maut ini, saudara. Dari hukum dosa dan hukum maut ini, saudara. Jadi Bapak Ibu jangan main-main. Tempat ini ada serius. Halo. Banyak orang Kristen hari ini tidak percaya bahwa neraka itu ada. Dan dia bilang Tuhan tidak menciptakan neraka untuk menyiksa orang, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Ini ajaran saksi Yehova. Mereka mempercaya itu, saudara. Itu bukan kebenaran yang sejati. Saudara, kebenaran yang sejati, firman Tuhan cakap bahwa alam maut itu ada. Iya apa iya? Karena saudara ragu-ragu, saya kasih lagi ayat. Wahyu pasal 20, ini penglihatan Yohanes. Wahyu pasal 20 ayat 13. Coba kita baca ayat 13. Wahyu 13. Wahyu pasal 20 ayat 13 terbalik. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan ayat 11 dulu, ayat 11 dulu. Ayat 11 dulu kita baca. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Terus, dan aku melihat orang-orang mati, lihat, besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, ini cerita nanti, saudara, satu hari semua orang yang meninggal akan menghadapi tata kerajaan Allah, saudara. Jadi semua akan dihakimi, saudara. Nah, orang-orang yang tidak di dalam Kristus, mereka akan dihakimi, maupun besar dan kecil, saudara, dihakimi menurut kitab masing-masing. Orang Islam akan dihukum menurut kitabnya, orang Buddha akan dihukum menurut kitabnya, ya. Orang Katolik akan dihukum menurut kitabnya. Semua akan dihukum menurut kitab-kitabnya, termasuk orang Kristen juga akan dihukum menurut kitab-kitabnya. Tapi ada perbedaannya, saudara. Nah, nanti kita lihat ayat selanjutnya. Ini yang kebenarannya, ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi apa? Masing-masing menurut perbuatannya. Jadi semua orang akan dihukum menurut perbuatan masing-masing, menurut kitab mereka masing-masing. Nah, jadi saya katakan agama manapun tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau kita tidak melakukan, tidak hidup seperti apa yang ditulis oleh kitab-kitab kita semua.
Termasuk orang Kristen tidak bisa melakukan itu, saudara. Tapi kita bersyukur ada satu orang yang namanya Yesus pahlawan kita. Dia mengenapi semua hukum itu, sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak perlu dihukum lagi. Amin. Amin. Nah, kita lihat yang paling penting dulu, kita lihat ayat selanjutnya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini tempat yang mengerikan. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, coba kita lihat ayat yang 15. Ini yang luar biasa, ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yakinkanlah nama saudara ada tertulis di buku kehidupan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, itu perbedaannya kalau kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, nama kita tertulis di buku kehidupan. Setiap nama kita ada di buku kehidupan, saudara tidak perlu dihukum menurut kitab-kitab saudara lagi. Haleluya. Amin. 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 Karena Yesus sudah menghadapi semua di kayu salib, saudara. Untuk saudara dan saya, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, saudara, daripada segala hukum dosa dan hukum maut, saudara. Saudara akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Kematian kita tidak bisa hindari. Siapapun saudara dan saya, kita pasti akan mengalami kematian satu hari. Tapi yang kita bisa hindari, saudara, daripada hukuman alam maut itu, saudara, yaitu kematian yang kekal ataupun kematian yang kedua, kita bisa hindari kalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kepadanya. Haleluya. Saudara bersukacita, saudara bersemangat, saudara bergairah. Nah, ini ada tempatnya sungguh-sungguh alam maut ini. Itu satu tempat yang tidak menyenangkan, mengerikan, saudara. Kalau saudara sudah sampai ke situ, saudara tidak bisa keluar lagi. Inilah kesempatan buat saudara dan saya hari ini untuk memilih. Saudara mau sungguh-sungguh bebas merdeka dari alam maut. Haleluya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya supaya kita tidak ada di alam maut itu? Ini penting, betul? Halo. Kita lihat dulu Yohanes. Caranya bagaimana saudara dan saya supaya kita tidak ada di dalam alam maut itu, yaitu kematian yang kekal. Kita lihat dulu Yohanes pasal yang kelima ayat 24. Aku berkata, yaitu Tuhan Yesus, kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar apa? Perkataanku, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, saudara. Ini caranya supaya saudara percaya akan segala perkataan Tuhan, firman kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita percaya dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Supaya saudara dan saya telah dimerdekakan, artinya telah dibebaskan daripada segala hukum dosa maut itu. Haleluya. Amin. Saya bilang kematian kita tidak bisa hindari. Saudara dan saya, kita pasti alami kematian. Tapi yang saudara dan saya bisa hindari, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Caranya kita harus terima, percaya kepada Yesus. Amin. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Luar biasa. Amin. Saya senang sekali, saudara. Waktu saya membaca ayat-ayat ini, saudara, saya seolah-olah kayak Tuhan membawa saya ada di dalam Yohanes pasal 8. Bagaimana Yesus, saudara, berdebat dengan orang-orang Yahudi. Kita lihat dulu Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 52. Kita lihat dulu. Ini caranya yang kedua, saudara lihat. Yesus katakan kepada mereka, tidak ada cara yang lain untuk saudara bisa mendapatkan keselamatan ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa
menuruti firman-Ku, ia tidak akan apa? Mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Yahudi, saudara. Yang dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ayat 52. Kata orang-orang Yahudi ini luar biasa kepadanya. Sekarang kami tahu bahwa engkau apa? Kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, ini pengikut Yahudi, orang yang beragama. Tapi orang yang tidak percayakan kebenaran firman Tuhan, mereka menolak firman Tuhan. Bahkan mereka yang membunuh Tuhan Yesus, saudara. Mereka bilang Yesus itu sudah kerasukan setan. Dia bilang, Bapak kami aja Abraham mati. Masakan kita kalau percayakan firman-Mu kita akan tidak mengalami kematian, tidak mengalami hukuman yang kekal? Mereka berpikir hanya jasmani. Tapi ada kematian yang sangat menakutkan, yaitu kematian roh kita. Betul? Orang Yahudi tidak percaya. Bahkan mereka menolak. Bukan hanya menolak Tuhan dan tidak percaya, bahkan mereka membunuh Yesus. Nah, saudara, waktu saya membaca kebenaran ini, saudara, saya seolah-olah kayak Tuhan bawa aku masuk, ya, ada berada di dalam mereka, saudara. Waktu Yesus berdialog, saudara baca dari ayat pertama itu, ya, Yohanes 8, baca seluruh pasal itu. Seolah-olah kayaknya aku ada di dalam perdebatan itu. Semakin saya baca, semakin luar biasa sedang Yesus hantam terus. Orang Yahudi memang begitu, saudara. Nah, kalau saudara kita hanya beragama aja, saudara, kita seringkali membunuh kebenaran-kebenaran firman itu, saudara. Saya katakan agama tidak memberikan kita pengharapan. Agama tidak bisa membawa kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Hanya Yesus Tuhan, kebenaran Yesus Tuhan yang bisa memberikan saudara pengharapan dan bisa mengubah status saudara daripada hukuman yang kekal, kita berada kepada kehidupan yang kekal. Haleluya! Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa, saudara. Saudara, waktu saya tahu kebenaran ini, saudara, saya kaget. Saya bilang, ya Tuhan, ampuni saya. Seringkali kita membunuh Tuhan. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-37. Kita lihat dulu ayat 37 sebentar. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk apa? Membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di hatimu. Nah, ini yang sangat menakutkan. Jangan kita jadi orang yang beragama Kristen, tapi hati kita tidak memberikan tempat buat kebenaran firman Tuhan. Artinya kita tidak percaya. Kalau kamu sebagai orang yang beragama aja, saudara, sia-sia, saudara. Tapi saudara, mari jangan kita bunuh kebenaran firman Tuhan itu. Jangan bunuh Yesus. Sampai hari ini banyak orang membunuh Yesus, saudara. Artinya membunuh kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman? Contoh seperti ini. Tuhan bilang janganlah kamu takut. Betul? Kita tidak boleh takut, saudara. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh yang takut, tapi memberikan kita roh yang memberikan kita harapan, yang memberikan kita semangat, saudara. Nah, tapi hari ini kita lihat, kita hidup di tengah-tengah wabah COVID, saudara, yang begitu mematikan, menakutkan, saudara. Ya, kebenaran secara berita itu benar, mungkin, ya, secara dunia ini berita dunia benar. Tapi kebenaran firman Tuhan bilang, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun, jangan kamu hidup di dalam ketakutan. Itu kebenaran firman, betul? Nah, kebenaran firman Tuhan tadi katakan kalau kita percaya kepada Dia akan firman-Nya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi saudara, mana yang saudara harus ikuti? Nah, saudara, kita harus sungguh-sungguh mempercayai otoritas kebenaran firman Tuhan itu mutlak yang tertinggi di dalam hidup kita daripada kebenaran-kebenaran berita-berita yang kita hadapi hari ini. Amin. Jangan sampai berita-berita dunia ini membunuh kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Halo, waktu saya tahu kebenaran ini, saudara dan Tuhan, terima kasih.
Seringkali kita bisa membunuh Yesus, membunuh kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Perasaan kita. Karena ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Karena kekhawatiran. Banyak hal saudara dalam hidup kita yang kita bisa menolak dan membunuh Yesus dan menolak firman Tuhan dalam hidup kita. Iya Pak ya? Saya rasa saudara tidak seperti itu ya. Saya, waktu saya merenungkan seperti yang itu Tuhan, saya sering seperti itu. Kadang-kadang kebenaran yang kita hadapi saudara, yang kita sedang jalani, ya itu kadang-kadang banyak sekali membunuh saudara apa? Iman kita. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, betul? Tuhan bilang janganlah anda khawatir tentang apapun juga dalam hidupmu, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, betul? Tapi kehidupannya saudara hari ini, kebenaran yang kita alami, krisis dunia saudara, ya gaji dipotong saudara, banyak yang di PHK, bisnis tidak laku, tidak bisa kerja apapun. Ini kebenaran dalam hidup kita. Tapi kebenaran yang Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan kita, betul? Nah, saudara mau pilih yang mana? Halo? Nah, orang Yahudi seperti ini, orang yang beragama. Saya harap saudara dan saya jangan menjadi orang yang beragama, tapi kita menjadi murid Yesus yang sungguh percaya, yang memberikan hati kita ada tempat buat kebenaran firman Tuhan, yang memerdekakan kita dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala penderitaan dosa yang ada dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Luar biasa saudara. Saya sungguh bersuka cita, saya punya Tuhan yang luar biasa yang saya ikuti, yang saya sembah. Dulu saya agamanya beragama, kalau cuma beragama itu keturunan kita bilang. Tapi saya bersyukur hari ini, kalau semakin hari Tuhan semakin nyatakan kebenarannya. Tadi Yohanes 8 ayat yang keberapa? Sekali lagi kita kembalikan ayat yang 31, 32, 31, 32 kita lihat kembali. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran, bukan pengetahuan. Halo? Pengetahuan mematikan, pengetahuan membuat kita takut, tapi kebenaran firman Tuhan memerdekakan saudara dari rasa takut dan daripada kematian. Haleluya. Amin. Banyak orang tahu cuma pengetahuan saudara, tapi tidak tahu